Insya Allah, Assalamualaikum. Yang sedang bermalam minggu. Insya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau sharing bareng bersama salah satu pejuang fitrah yang di Bogor. Karena Cikal itu ada juga di Bogor ya. Jadi kalau pada nanya Cikal itu pada di mana sih? Adanya di mana aja? Salah satunya ada di Bogor. Ya, jadi ini salah satu pejuang fitrah yang masya Allah kisah lahirannya mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah inspirasi buat para pejuang fitrah di luar sana yang sedang menanti dan juga menunggu sang buah hati. Oke, langsung saja ya kita undang salah satu ya. Sebentar ya. Kita hari ini buat teman-teman yang sedang menonton IG ini boleh share ke teman-teman yang sedang memperjuangkan fitrahannya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu amalan gitu ya. Kita sama-sama sharing bareng di sini. Oke, belum ada nih. Oh iya, ini ada yang dari mana aja nih? Oh, ada Dokter Heru. Assalamualaikum, Dok. Nih, dokter kita. Dokter Heru. Oke, ini dia, Insya Allah, yang baru lahiran kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baru kemarin ya Mbak kita ketemu. Bosen nggak ketemu aku? Tidak dong. Udah bestie kita sekarang. Yo, sebentar. Oke, Adek udah nyusu Mbak? Udah tadi. Alhamdulillah udah. Aman ya, berarti ya. Aman. Alhamdulillah. Oke, jadi boleh nih Mbak perkenalan dulu sama teman-teman yang sedang menonton. Boleh kenalan dulu nama, terus kemudian kehamilan yang keberapa yang kemarin, terus juga tempat tinggalnya di mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Rizka Pratiwi. Kemarin itu kehamilan yang kedua, persalinan yang kedua. Terus untuk sekarang saya domisilinya di Bojonggede, di Bogor, di Kabupaten Bogor. Oke, Masya Allah. Sapa dulu dong teman-teman. Hai Mbak Rizka. Halo semuanya. Oke, jadi Masya Allah nih, kalau misalkan diceritain ya kisah persalinan Mbak Rizka. Jadi sebenarnya Mbak Rizka ini baru 2 kali kontrol yang namanya di Cikal. Dan yang udah bener-bener, aduh nih aku harus kayak gimana gitu ya. Dan pertama kali kita ketemu ya Mbak pada saat lahiran gitu ya. Jadi dari itu kita langsung, nah sekarang jadi bestie nih ya. Walaupun ketemunya pas lahiran, namun kita tidak memutuskan tali kita. Oke. Ya, jadi boleh Mbak Rizka diceritain awal yang namanya proses kehamilannya itu seperti apa, terus kemudian memutuskan untuk ke Cikal, lalu kayak gimana itu, boleh Mbak diceritakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk proses untuk kehamilan yang kedua kemarin, sebenarnya saya jujur ya, pertama kali sebenarnya saya
nggak pernah kepikiran untuk ke bidan gitu. Yaitu jujur gitu, dari diri saya sendiri awalnya emang tidak kepikiran untuk ke bidan. Jadi yang kedua ini, jadi memang langsung waktu itu kontrol segala macam itu ke dokter kayak gitu. Seperti kehamilan pertama itu sama. Terus bulan demi bulan gitu kan, menjalani pemeriksaan di dokter, saya merasa apa ya, ya udah gitu, sekedar gitu aja. Maksudnya kontrol sebulan sekali, tahu hasilnya seperti ini, oh udah kayak gitu. Ya gitu setiap bulan kayak gitu. Kontrol, pulang, oh misalnya kontrol, lihat hasilnya seperti apa, oh, udah pulang kayak gitu. Maksudnya tidak ada apa ya, ya udah gitu aja gitu, sama seperti kehamilan pertama kayak gitu. Terus di usia 7 bulan tuh ya waktu 7 bulan, waktu itu saya buka YouTube, dan memang saya kan emang mengikuti YouTube-nya Ala Nabi ya. Waktu itu pas banget lihat tuh yang Ustadz Fatih Karim sama Umu Sajat, terus sama Bidan Amel tuh pertama kali. Terus lihatlah, penasaran kan, karena kan waktu itu berhubungan sama ini kan, sama kehamilan. Terus pas ngeliat, wah Masya Allah gitu, wah ada ternyata bidan gitu emang yang punya apa ya, kayak sudut pandang yang selama ini yang saya cari kayak gitu, yang oh iya emang harusnya tuh seperti ini kayak gitu. Terus dari situ saya ngajak suami kan buat nonton juga, dan terus suami itu langsung kayak nggak ada ini, jadi kayak langsung oh ya udah kita cari infonya. Waktu itu sempat langsung cari info, terus ketemulah IG-nya Umum, ketemu IG-nya Bidan Amel, terus lihat udah ada di Bogor juga. Terus suami itu langsung bilang, oh ya udahlah kita kontrol aja di sana gitu, tanpa basa-basi lagi gitu. Suami itu langsung oh ya udah kita kontrol. Langsung nggak Terus ya Mbak? langsung, jadi kayak mungkin dia juga kayak selama ini mungkin mencari juga gitu hal yang apa ya. Kalau saya sih ngerasa emang kehamilan pertama kemarin, persalinan pertama memang kayak kosong, bukan kosong gini ya, maksudnya kayak ya udah gitu, terlewat gitu aja gitu, tanpa ada kesan kesan yang tanpa ada hikmah lah yang bisa sepenuhnya saya dapetin kayak gitu. Terus makanya suami ya udahlah Bismillah gitu, insya Allah kita kesana aja gitu. Yang namanya jarak kan ya bisa diikhtiarkan kayak gitu kan, cuma jarak kayak gitu kan, jarak dari sini dari Bojong ke Bogor juga nggak terlalu jauh. Ya udah itu sih sebenarnya yang pertama kali, dan akhirnya menuju usia 8 bulan kan, waktu itu emang 7 bulan ke 8 bulan, akhirnya ya udah kita pertama kali ke Cikal Mulia yang di Bogor kayak gitu, untuk apa namanya, untuk konsul pertama kali sama Umu waktu itu. Udah sih itu. Masya Allah ya Mbak ya. Jadi bermula dari yang namanya adanya informasi yang masuk gitu ya, dari YouTube gitu ya. Kalau misalkan para pejuang fitrah di sini penasaran, di mana sih yang dimaksud sama Mbak Rizka itu YouTube yang mana? Boleh cari ya, salah satunya cuplikan-cuplikannya ada di feed kita gitu. Jadi boleh salah satu yang namanya bersalin itu memang butuh ilmu Mbak. Jadi nggak hanya sekedar ya udah cek udah selesai gitu ya. Karena butuh yang namanya nanti aku harus bagaimana, seperti apa pada saat yang namanya menjalankan sebuah kefitrahan ini, mulai dari hamil, kemudian bersalin, bahkan nanti pada saat sampai menyusui itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk Mbak Rizka sendiri kan riwayatnya ini adalah pada saat kehamilan itu kan udah ada judgement lah, terus kemudian ada apa namanya peristiwa-peristiwa yang bikin galau gitu ya. Nah itu gimana tuh Mbak? Kok bisa memutuskan yang namanya oh kayaknya nih aku bisa nih buat lahiran secara fitrah nih kayak gitu. Nah itu kayak gimana Mbak? Boleh diceritain? Jadi memang waktu itu masuk ke, ya itu awalnya masuk usia 7 bulan itu trimester ketiga. Jadi kan memang sempat ngeplek tuh 2 kali kayak gitu. Terus banyak tuh ada waktu itu juga posisi janin masih di atas tuh, masih sungsang tuh bahasanya kan. Masih di atas, terus pernah kelilit tali pusar juga kan.
Nah, terus bahasan di dokternya itu, jadi kayak, oh ini nanti bisa-bisa lahiran sesar kayak gitu. Setiap bertemu itu, bahkan kan waktu itu ketemunya bukan cuma sebulan sekali tuh, karena sempat ngeflag gitu, jadi kayak 2 minggu sekali itu sempat ketemu gitu. Dan bahasannya itu selalu berhubungan sama sesar kayak gitu. Jadi kita berdua gitu, saya sama suami, waktu itu kan waktu itu emang udah sempet kan yang jadi posisinya waktu itu emang udah pernah ngelihat, pernah sempat dengar yang waktu di YouTube. Terus ya udahlah, emang Bismillah, kita yakinnya coba ke sana kayak gitu kan. Kayaknya emang bisa, emang kalau misalnya ngelihat dari gitu kan, kayak kita tuh satu sudut pandang lah untuk yang namanya kehamilan ini kayak gitu. Jadi ke sana konsul sama Umu, terus banyak lah waktu itu yang diceritain kayak gitu kan. Umu juga banyak yang dibahas. Terus waktu itu Umu juga bilang, sebenarnya saya juga terlupa kayak gitu. Umu bilang bahwasanya kayak semua itu kan terjadi di alam rahim gitu. Yang memang Allah udah ngaturnya gitu, sedemikian rupa gitu. Allah udah ngatur itu dengan sebaik-baiknya pengaturannya gitu. Dan itu memang semua yang terjadi di alam rahim adalah hak prerogatifnya gitu kan. Hak Allah gitu. Yang kayak misalnya kayak terlilit tali pusat kayak gitu. Ya kita emang kalau misalnya kita tahu nih bayi itu terlilit tali pusat, apakah kita bisa bukanya? Kan kita juga nggak bisa ngebukanya kayak gitu kan. Terus kayak misalnya sungsang kayak gitu. Umu kan bilang itu kan cuman salah satu apa ya, kayak apa, sungsang itu kan cuman eh, bukan sesuatu yang kegawat daruratan kayak gitu. Terus yang ketiga itu masalah ngeflag kayak gitu kan. Ya udah, emang ngeflagnya itu cuma sedikit sebenarnya. Dan dari Umu sendiri waktu itu disampaikan ini kan dan bukan juga kegawat daruratan waktu itu dibilang. Terus dari situ ngobrol-ngobrol banyak kan, curhat banyak, dan dari situ saya yakin gitu. Iya ya, kenapa saya begitu khawatir gitu untuk hal-hal yang memang di luar ranah saya kayak gitu. Padahal rahim kan sudah, maksudnya itu ranah Allah kayak gitu. Rahim itu sudah diatur sedemikian rupa, eh, maksudnya dengan sifatnya yang kuat kayak gitu. Allah ngaturnya, ya udah. Bisa tugas saya waktu itu ya berdoa kayak gitu, berdoa dan maksimalin ikhtiar yang memang ranah saya gitu sebagai manusia. Itu sih yang terus setelah pertemuan pertama itu saya masih ingat, jadi kayak saya lebih plong gitu hatinya, dan ya udah jadi kayak lebih gampang gitu, dan saya yakin insya Allah kayak gitu, karena memang dalam itunya tidak ada kegawat daruratan, dan insya Allah kayak gitu yang namanya bayi itu yang sudah diatur kayak gitu ya, ya insya Allah gitu, Allah jaga kayak gitu. Udah sih sebenarnya itu yang bikin waktu itu yakin insya Allah kayak gitu. Oke, Masya Allah ya Mbak. Karena nggak apa namanya, nggak semua orang Mbak, nggak semua orang yang bisa yang namanya menghikmahi atas apa yang dialaminya gitu ya. Salah satu termasuk kondisinya gitu ya. Bahkan ada yang sampai namanya ibu hamil ya, pasti yang namanya overthinking itu pasti ada gitu ya. Nggak mungkin yang oh ya udah saya pasrah aja gitu ya. Uh, Pasti ada aja yang dipikirkan gitu ya. Maka setelah kita mendapatkan bahwasanya memang yang namanya betul tadi kata Mbak Rizka, alam rahim itu adalah hak prerogatifnya Allah gitu. Maka yang sebaik-baiknya kita ya udah sadari tanda bahagia, tapi jauhi rasa-rasa prasangka itu. Misal, oh nanti kalau misalnya lilitan tali pusat nanti dia kecekek nggak bisa napas gitu, nanti gimana gitu ya. Nah yang seperti itu, dan itu kan sebenarnya yang namanya tali pusat itu kan memang aliran dia buat nganterin oksigen gitu kan ke janin, dan belum yang namanya nafas pakai hidung gitu ya. Nah setelah kita mengetahui bahwasannya itu adalah fakta-faktanya gitu ya, terus kemudian kita tahu kalau ini adalah bukan suatu yang namanya tanda kegawat daruratan gitu. Tidak ada nih, maka tidak ada nih tanda di tubuh kita, misal gerakan janinnya oh alhamdulillah masih aktif, flagnya juga hanya sedikit gitu ya. Alhamdulillah Allah
menjaga gitu ya, tidak ada tanda bahaya di dalamnya, maka kita bisa ikhtiarkan gitu, maksimalin ikhtiar sampai nanti akhirnya dia menjelang kelahiran tersebut gitu. Masya Allah ya Mbak. Alhamdulillah Allah memberikan salah satu hikmahnya itu kepada kamu gitu, karena kayak banyak orang yang udah tahu mungkin tidak menghikmahi gitu. Jadi jadikan sebagai yang namanya kita menjalankan fitrah, mulai dari hamil, bersalin, dan juga melahirkan, itu kita mengagumi ternyata tanda-tanda kebesaran Allah di salah satunya ini loh, Allah menjaga rahim kita gitu. Masya Allah ya Mbak ya. Iya. Terus mulailah kita ke fase bersalin ya, yang begitu sangat ekspres gitu ya. Pasti teman-teman banyak penasaran, kok bisa gitu ya lahirannya cepat gitu ya, karena mungkin ada suatu ikhtiar yang kamu maksimalin sehingga Allah mengabulkan yang namanya doa-doa kamu, harapan-harapan kamu kayak gitu. Nah, itu boleh Mbak diceritakan seperti apa? Baik, kalau untuk persalinan ya, persalinan ekspres. Sebenarnya kalau itu pertama yang saya ini ya, maksudnya pertama itu sebenarnya kita harus benar-benar balik lagi ke niat kita sendiri, sadari sepenuhnya kayak gitu. Yang namanya mengandung persalinan dan menyusui itu memang fitrahnya manusia kayak gitu, fitrahnya wanita kayak gitu kan. Dan ya itu, dan berarti ketika kita menyadari itu fitrahnya, berarti kan apapun itu nanti terjadi step proses itu ya kita harus selalu melibatkan Allah kayak gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya untuk khusus banget ya, misalnya entah itu doa, itu apa, ikhtiar, mungkin semuanya sama kayak gitu kan. Yang dilakukan teman-teman yang mungkin saat ini juga lagi menanti persalinan ya mungkin sama gitu. Cuman mungkin ya itu sih yang paling yang menjadi titik utamanya itu memang cara pandang kita kayak gitu. Pokoknya intinya ya kita meyakini sepenuh hati semuanya Allah sudah atur, semuanya maksudnya kita selalu melibatkan Allah kayak gitu. Jadi memang waktu itu kalau cerita persalinan pertama saya itu kan, anak saya yang pertama itu lahir di 36 minggu ya. 36 minggu itu kan mungkin kalau bahasa dokternya mungkin masih dibilang prematur kayak gitu. Di kehamilan kedua ini saya benar-benar waktu itu pasrah, saya benar-benar berserah, benar-benar berdoa kayak gitu. Maksudnya diizinkan untuk lahir di usia 37 minggu atau sudah cukup bulan kayak gitu. Itu yang memang selalu saya saya doakan kayak gitu kan maksudnya. Terus di usia 37 minggu dan alhamdulillah kayak gitu kan, waktu itu waktu hari hanya pas waktu malam itu kan, waktu itu emang sudah mulai kerasa kontraksi kan, malam sekitar jam 11 udah mulai kerasa kontraksi. Terus akhirnya saya bangunkan suami kan, sempat waktu itu bangunin suami, dan akhirnya ya udah kayak gitu. Selama kontraksi itu saya masih di rumah kayak gitu, masih di rumah sampai kontraksi waktu itu udah kerasa sekitar 10-13 menitan waktu itu masih masih ditemenin suami, benar-benar ditemenin suami. Terus waktu menuju 5 menit tuh sekitar pukul 3 pagi, 2 pagi atau 3 pagi waktu itu, jadi kita emang udah mutusin buat ke klinik kayak gitu kan. Terus ya udah pas subuh itu udah mulai kerasa benar-benar ini. Jadi kalau kontraksinya itu sekitar 2-3 menit kayak gitu. Dan waktu itu kita berangkat setelah subuh sekitar jam 5-an. Waktu itu sekitar jam 5-an. Alhamdulillah waktu nyampe di klinik sekitar 5:30. Dan waktu itu udah pas sampai klinik 10 menit ya disambut waktu itu sama bidan Hansa sama bidan Iwana. Ya udah langsung ke ruang bersalin, udah 10 menit habis itu udah keluar alhamdulillah gitu dari bayinya. Ekspres ya. Kereta wush kalau misalkan cepat gitu ya. Masya Allah. Gitu. Mungkin karena yang pertama riwayatnya memang cepat ya, dari kehamilan 36 gitu ya. Terus juga kemudian ini lebih besar ya Mbak ya dari si kakak ya Mbak ya. Ya. Nah, betul. Dan yang
pun dia jauh lebih besar gitu. Dan masya Mm-mm. Allahnya ketika Mbak Rizka datang terus kemudian ayo Mbak, gimana rasanya, ikutin aja hasratnya mah yang penting gitu ya. Terus akhirnya ada ya 10 menit ya Mbak ya, 10 Ya, menitan, sekitar 10 menit lah. sekitar 10 menit Mm-mm. ternyata si Ade lahir gitu. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang namanya masya Allah sehat, lahir menangis, terus kemudian langsung merah. Terus bahkan kalau dilihat ternyata jahitannya tuh juga cuman sedikit gitu, sedikit jahitannya gitu ya. Padahal yang pertama itu kamu jahitan juga ya Mbak ya. Ya, pertama itu luar biasa. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ternyata dari harapan-harapannya Mbak Rizka ketika yang namanya mempersiapkan kehamilan kedua gitu ya. Jadi nggak hanya pada saat ya udah nih mau menjelang Hamin berapa mau lahiran baru berdoanya gitu ya. Tapi mulai dari awal mau seperti apa berplannya, mau lahiran yang kayak gimana, mau ya Allah pengen yang namanya lancar, ya Allah pengen yang namanya nggak ada robekan. Nah itu teman-teman boleh yang namanya berdoa mulai dari jauh-jauh hari gitu, karena Allah pengen yang namanya dirayu dulu gitu ya. Sama halnya kita mau minta sama orang tua kan, minta duit gitu, rayu-rayu terus kemudian bantuin nyuci piring gitu gitu. Setelah itu baru deh dikasih gitu ya. Sama halnya ketika kita mau minta, maka kita harus banyak yang namanya berdoa, terus kemudian sholat rawatibnya boleh ditambah gitu ya, terus tahajudnya seperti itu pun yang namanya adalah memilih provider gitu ya. Karena contoh ini Mbak Rizka, yang namanya providernya yang pertama pun sudah menyarankan yang namanya suruh sesar seperti itu gitu ya Mbak ya. Iya. Maka udah kayak gitu, kayaknya nggak ini deh, udah nggak satu visi misi gitu. Iya. Maka cari yang provider yang benar-benar satu visi misi sama nanti untuk kelahiran kamu gitu. Oke, Masya Allah ya Mbak ya, nggak kerasa udah 20 menitan, dikit lagi mau setengah jam ya. Gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh nih, mungkin tips-tips kali ya gitu ya Mbak ya, buat para pejuang fitrah yang sedang menunggu, kemudian yang lagi apa namanya fase-fasenya nih seperti apa Mbak, boleh deh. Eh, Kalau untuk tips-tipsnya ya, kalau dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya emang yang pertama yang tadi saya sampaikan, memperbaiki sudut pandang kita gitu terhadap kehamilan ini kayak gitu, kehamilan yang sedang dirasakan sekarang kayak gitu. Jadi meyakini sepenuh hati bahwa ketika Allah sudah menitipkan janin gitu di dalam rahim kita, berarti ada hal besar gitu, tugas besar kita selanjutnya kayak gitu. Berarti ketika itu sudah dititipkan ke dalam rahim kita, berarti nanti ya kita mau nggak mau gitu harus maksimalin juga untuk mendidiknya gitu, untuk menjadi generasi-generasi terbaik kayak gitu. Nah, sebenarnya dari hal pertama itu, dari ketika kita menyadari itu gitu, menyadari amanah itu begitu besar gitu. Jadi kita sudah bisa menyiapkan gitu, menyiapkan semaksimal mungkin. Terus yang kedua, hmm, oh ya, meyakini juga gitu kan yang namanya proses mengandung, melahirkan dan menyusui itu memang fitrahnya kayak gitu kan. Yang pokoknya setiap proses itu jangan jangan lupa gitu untuk selalu melibatkan Allah kayak gitu. Apapun itu, apapun nanti bagaimanapun yang Allah takdirkan gitu, bagaimana persalinannya seperti apa kayak gitu. Ya udah ingat-ingat aja gitu. Allah tuh bakalan selalu ada gitu buat kita. Nggak bakalan pernah ninggalin kita kayak gitu. Allah Allah yang bakal nguatin kita untuk setiap proses itu kayak gitu. Terus yang kedua mengilmui diri kayak gitu. Yang kedua jangan sampai kita ini dikasih amanah begitu besar, tapi kita nggak mau gitu nyari ilmu yang benar kayak gitu kan. Eh, Ketika kita tidak ada ilmu yang mumpuni kayak gitu, ya sama aja kayak gitu. Amal tanpa ilmu juga nggak bisa kayak gitu. Amal tanpa ilmu itu kan kiranya bodoh kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu uh, ini juga ini yang saya rasain kemarin. Jadi sebenarnya
cikal itu kan salah satunya gitu, sebenarnya pengen ditemanin sama bidan-bidan kayak gitu kan waktu proses waktu ngerasain kontraksi gitu. Tapi ternyata qadarullahnya Allah tuh nakdirin ternyata suami gitu yang nemenin kita, yang nemenin saya kayak gitu, nemenin saya dari awal kontraksi gitu sampai akhir kontraksi, sampai mau menuju lahiran gitu kan. Waktu itu ke klinik kan ke klinik itu kan udah mau lahiran kan, jadi memang yang menemani itu suami kayak gitu. Dan sebenarnya suami di sini adalah bukan support system gitu. Kalau kata Umu sebenarnya suami itu tuh main system kayak gitu. Makanya ketika uh, apa namanya suami itu sebenarnya kita tuh harus sama-sama belajar gitu sama suami kita. Jadi beliau tuh bisa ketika nanti kita ngerasain kontraksi itu, beliau tuh bisa gitu memposisikan diri gitu. Harusnya itu seperti apa? Karena yang namanya kontraksi ya mungkin sebagian teman-teman gitu, apalagi yang sudah merasakan melahirkan anak pertama kayak gitu, mungkin sudah tahu gitu rasanya gimana kontraksi. Yang kadang tuh nggak sadar gitu. Ketika kontraksi kadang kita nggak sadar gitu mau bilang apa gitu kan. Nah, disitulah peran penting suami gitu. Tapi ketika kita, alhamdulillah, misalnya kita bisa ditemani provider yang memang yang bisa memuliakan kita, yang bisa menemani kita, yang selalu mengingatkan kita pada kalimat-kalimat thayyibah gitu, mengingatkan kita pada zikir, mengingatkan untuk sabar kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu bagaimana akhirnya gitu Allah mentakdirkan kita seperti apa proses persalinan itu. Kita kan nggak tahu. Kita cuma punya harapan kayak gitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana Allah mentakdirkan itu gitu. Seperti saya kemarin kayak gitu. Saya berharap ditemanin bidan-bidan, tapi ternyata Allah tuh mentakdirkan saya bersama suami kayak gitu. Dan alhamdulillah memang karena kita sudah belajar gitu dari awal, kita punya visi dan misi yang sama kayak gitu, punya sudut pandang yang sama, dan alhamdulillah keberadaan suami itu benar-benar sangat membantu saya kayak gitu. Karena kan walaupun mungkin kalau kata Mbak Hansa itu persalinan ekspres, tapi kan yang namanya beberapa jam kontraksi, walaupun mungkin nggak selama teman-teman yang mungkin ngerasain sampai beberapa jam kontraksi kayak gitu, tapi bagi saya itu juga lumayan kayak gitu merasakan itu. Dan kalau tidak ada suami mungkin saya pun juga ini gitu bisa jadi terdistraksi kayak gitu. Dan adanya suami itu membuat saya juga benar-benar karena salah satu doa saya juga gitu waktu sebelum melahirkan, waktu itu saya pengen banget bisa memaknai kontraksi itu dengan penuh nikmat kayak gitu, sehingga saya bisa bersyukur kayak gitu. Karena kan cuma 2, ketika kita merasakan itu ujian maka kita bersabar, namun ketika kita merasa itu sebuah nikmat, kita akan bersyukur kayak gitu. Nah itu peran suami di situ emang penting banget. Makanya waktu itu saya bisa berusaha untuk tetap bersyukur gitu, walaupun luar biasa, tapi memang beda gitu jadinya gitu. Ketika kita bersyukur, sakit memang tetap bakalan ada kayak gitu, karena sunatullahnya kayak gitu kan. Namun karena kita bersyukur tadi kayak gitu, alhamdulillah gitu, semenit 2 menit itu memang luar biasa rasanya, tapi beda kayak gitu. Dan semoga Allah memang juga mencatat itu jadi suatu hal yang baik kayak gitu kan, jadi suatu kebaikan. Terus itu berhubungan sama main system ya, maksudnya kayak support system kita. Terus yang keberapa ya, keempat mungkin ya sekarang, meyakini juga gitu, yang jadi pemeran utama itu kita sendiri kayak gitu. Sebenarnya kalau dari kemarin saya juga kayak mengambil hikmahnya itu memang benar cuman Allah gitu sebaik-baiknya, maksudnya yang bisa diharapkan kayak gitu. Kan saya sempat berharap kayak gitu memang ditemani oleh bidan-bidan tadi kayak gitu kan, sama suami sama bidan kayak gitu kan. Tapi ternyata ya udah gitu, kamu mungkin Allah bilang ya saya takdirkan kamu sama suami doang kayak gitu. Berarti kan memang di situ mengajarkan saya untuk ya memang nggak ada tempat berharap, memang cuman Allah gitu tempat berharap kita kayak gitu. Jadi kayak ya udah, memang konsep yang pertama itu yang saya bilang menyadari sepenuh hati gitu, bahwa setiap proses itu kita bakal melibatkan Allah. Ya udah, insya Allah di dalam proses itu kita juga bakal selalu mengingat-ingat Allah kayak gitu, ya minta tolongnya memang sama Allah kayak gitu. Terus itu sih sebenarnya kalau untuk tips-tipsnya ya, ininya kalau dari kemarin yang saya rasa itu. Ini lengkap loh kalau misalkan kamu jadi bidan, Mbak.
Masya Allah. Mantep banget deh pokoknya. Gimana nih main sistem kamu? Ada nggak di situ? Lagi ini apa menjagain dua bocah. Oh, Tadi awalnya mau diajakin kan di sini temenin gitu, cuman susah gitu, kasihan kan. main ya sama Uh, Ibrahim, sama uh, Paula. Oke, ya. Jadi itu tadi salah satu yang paling penting di antara ikhtiar-ikhtiar yang lain adalah ridhonya suami. ya. Gitu. Kalau misalnya suami udah ridho, itu insya Allah mudah-mudahan jalannya akan lurus gitu insya Allah ya. Juga yang utama Allah lagi ya Mbak ya. Dari Allah, terus kemudian ke suami, terus kemudian ya udah berharapnya hanya kepada Allah saja gitu. Masya Allah loh Mbak. Insya Allah kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih dalam lagi asik dengan Mbak Rizka boleh DM apa? karena dari sekian apa namanya dari sekian banyak pasien yang pernah aku temuin gitu ya, wah kan rata-rata kita tuh berkesinambungan Mbak, maksudnya mulai dari hamil kecil gitu ya, ketemunya sama kita gitu, jadi alhamdulillah udah dapet nih informasinya gitu ya. Namun ini kamu baru 2 kali tapi sudah banyak banget menghikmahi atas proses semua yang terjadi gitu. Jadi ini Masya Allah kamu keren banget Mbak. Calon-calon ibu-ibu kayaknya. Gitu ya. Oke, Masya Allah terasa sudah 30 menit berlalu ya Mbak ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Rizka yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi cerita serta penghikmahan yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mendapatkan hal yang sama gitu ya. Karena ini adalah sebuah kebaikan yang insya Allah ketika kita mendapatkan kemudian kita menyampaikan kembali gitu, insya Allah itu akan menjadi amal jariah gitu. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah kamu ya Mbak setelah banyak ibu-ibu. Oke, Masya Allah. Ada pesan-pesan terakhir nggak Mbak? Apa itu udah cukup Mbak? Ada lagi? Apa ya pesan-pesan terakhir? Ada sih satu boleh. Ya. Boleh. Jadi kan mungkin gitu kalau sebenarnya saya menyampaikan ini dari berbagai macam dari berawal dari kayak cerita-cerita persalinan gitu, entah itu teman-teman saya, saudara-saudara saya gitu, yang memang kadang masih apa ya, jadi kayak ya kita kan bukan anti sesar ya, maksudnya kalau memang misalnya kegawat daruratan itu ada, memang ini ya memang harus seperti itu kayak gitu, tapi masih banyak gitu di luar sana yang apa ya udah gitu oke-oke aja gitu ketika misalnya memang harus sesar, misalnya sebenarnya nggak ada yang kegawat daruratan banget gitu, tapi ya udah gitu ikut-ikut aja kayak gitu, karena ya itu sih karena emang belum paham sih sebenarnya kayak gitu, karena emang belum paham sepenuhnya gitu. Dan pesan-pesan saya sebenarnya ya semoga gitu dengan adanya ini juga, maksudnya sharing bareng ini jadi bisa membuka wawasan juga, bisa terus mengilmui diri sebaik mungkin kayak gitu. Jangan sampai, maksudnya sayang kayak gitu, kita melewati masa-masa persalinan, masa-masa mengandung, persalinan, menyusui dengan begitu aja kayak gitu. Sayang sekali padahal Allah udah ngasih berbagai macam kebaikan gitu, dengan semua proses itu Allah udah apa ya, kasih banyak rahmat, kasih banyak ini, jadi kayak ya intinya sih supaya bisa lebih maksimal untuk mengilmui diri kayak gitu. Jadi proses melahirkan itu biar bisa, ini kan melahirkan itu kan sebenarnya ketika kita melahirkan secara alami itu kan bukan sekedar ya udah gitu, tapi kan sebenarnya bentuk taat kita kayak gitu kan, bentuk taat kita, bentuk penghambaan diri kita, dan harapannya adalah Allah ridho kayak gitu, Allah ridho dengan kita kayak gitu, dengan usaha-usaha kita itu sebenarnya kan itu kan. Dan ya itu sih sebenarnya, jangan sampai kita memutus
hak-hak rahim kayak gitu, memutus hak-hak rahim yang memang harusnya dia kontraksi kayak gitu, memutus hak anak tersebut gitu kan. Satu hal yang sampai sekarang yang saya ingat banget dari pesan Umu itu, melahirkan secara alami itu merupakan salah satu bentuk apa namanya, salah satu bentuk pengajaran tauhid pertama kepada anak kayak gitu kan, kepada anak tersebut gitu. Sedangkan ketika kita memutuskan untuk mengiyakan untuk sesar tanpa ada kegawat daruratan, berarti kan kita memutuskan kayak gitu. Bagaimana mungkin kita menyuruh, maksudnya meminta anak itu taat, sedangkan kita sendiri udah pertama kali, sedangkan kita udah memutuskan itu gitu untuk pertama kalinya. Padahal itu kan salah satu pengajaran tauhid pertama kayak gitu kepada anak. Udah sih sebenarnya itu aja yang pengen disampaikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak atas cerita, kemudian pesan, lalu tips-tipsnya seperti apa untuk teman-teman yang sedang menonton. Masya Allah ya Mbak ya. Semoga tidak hanya kamu tapi semua orang mudah-mudahan mendapatkan ilmu ini gitu ya. Karena betul tadi kata kamu, kalau misalkan tanpa adanya apa namanya, udah tahu ilmu tapi tidak diimplementasikan, itu sama aja nol gitu ya. Ya, jadi penting banget buat yang namanya mencari ilmu, kemudian jadi harus tahu seperti apa nantinya dan lain sebagainya. Dan yang namanya menjalankan kefitrahan ini adalah sebagai bentuk ibadah, bentuk taatnya kita sama Allah. Jadi mudah-mudahan setelah prosesnya gitu ya, akan menambah ketaatan kita, kekaguman kita sama Allah, bahwasanya Allah itu maha besar, Allah itu maha segala-galanya, yang menyelamatkan, yang memudahkan, yang melancarkan gitu ya. Semoga jadi makin bertambahnya ketaatan kita ya Mbak ya sama Allah. Amin. Oke, alhamdulillah cukup sekian ya, karena Bu Sui ini harus menyusu kembali. Oke, jadi kita sudahi yang namanya IG Live SNS ini malam ini. Insya Allah akan ada cerita kisah-kisah yang insya Allah menambah wawasan serta menginspirasi semua yang akan diadakan setiap malam minggu gitu. Oke deh, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Rizka, sehat ya Mbak.